Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini kita hadir kembali di majelis ilmu kita, mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dari ayat-ayat hukum, dari ayat-ayat Al-Quran. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang salih, kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Di malam hari ini kita akan membahas beberapa ayat Pak dari surat Asy-Syu'ara. Dari surat Asy-Syu'ara, yaitu tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Kalau dalam kitab disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-75. Tapi saya mulai baca dari ayat yang ke-71 Bapak Ibu. Tentang akidah, tentang keyakinannya seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam Pak. Ketika ia datang kepada kaumnya, mendakwai kaumnya, dia termasuk bapaknya sendiri. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 Pak. Saya mulai dari 69. Allah berfirman, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bacakanlah kepada mereka ya kisah tentang Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ya seorang nabi, seorang rasul, yang mana kita Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ya diperintahkan juga untuk mengetahui ya bahkan banyak dari syariat, banyak dari hal-hal yang diajarkan dalam Islam ya asal usulnya dulu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang Nabi Ibrahim dikenal dengan bapaknya para nabi. Ya, kenapa? Karena anak cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam ya mereka menjadi para nabi dan rasul. Ya.
Watlu alaihim naba'a Ibrahim, bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, di ayat yang ke-70. Idh qala li abihi, ketika Ibrahim ia berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya. Dan bapaknya Nabi Ibrahim kafir atau mukmin, Pak? Kafir. Ya. Dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam mayoritasnya mereka masih dalam keadaan kafir. Ma ta'budun. Ya, Nabi Ibrahim ia mengatakan ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Dan sudah kita pahami, kita baca dalam sejarah apa Pak yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim saat itu? Patung, berhala. Maka Nabi Ibrahim ia bertanya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah itu? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Di ayat yang ke-71, kaumnya Nabi Ibrahim ia mengatakan, na'budu asnaman, kami menyembah berhala-berhala. Berarti mereka itu nyembah patung, sadar Pak. Dan yang mereka sembah itu hanya sekedar patung. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuatnya dari kayu. Mereka sadar Pak, yang disembah itu cuma berhala. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, na'budu asnaman fanadhallu laha akifin, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun, senantiasa terus-menerus menyembahnya. Ya. Atau dalam tafsiran apa? Dan kami terus-menerus beriktikaf kepada mereka. Ya, iktikaf bareng patung-patung dan berhala tadi Bapak Ibu. Kemudian Nabi Ibrahim ia mengatakan di ayat yang ke-72, qala hal yasma'unakum ittada'un. Nabi Ibrahim ia bertanya, apakah berhala-berhala itu? Apakah patung-patung kalian itu mendengar doa-doa kalian ketika kalian berdoa? Ya. Ini Nabi Ibrahim berusaha untuk mengingatkan, menyadarkan Pak. Patung-patungnya kalian, ketika kalian berdoa kepada si patung, kepada berhala, apakah berhala itu mendengar doa kalian? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, au yanfa'unakum au yadurrun, apakah patung-patung itu bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa memberikan madarat? Ya. Baik. Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, Nabi Ibrahim ngajak mikir Pak, ini yang kalian sembah itu patung, berhala. Bisa dengar itu doa-doa kalian, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kemudian bisa memberikan manfaat untuk kalian, bisa memberikan madarat untuk kalian, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, nggak bisa Pak. Ini Nabi Ibrahim pengen mengajak apa? Untuk mikir dengan akal sehat. Itu cuma patung, benda hidup atau mati? Benda mati. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan lagi Pak. Ya. Maka apa kata mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Oh ternyata Bapak Ibu, alasan mereka menyembah si patung
alasan mereka itu menyembah berhala bukan karena berhala mendengar doa, bukan karena berhala bisa memberikan manfaat, bukan karena berhala bisa memberikan mudarat, bukan itu Pak ternyata. Tapi alasan mereka apa? Wajadna aba'ana, akan tetapi dulu kami mendapati nenek moyang kami kadzalika yaf'alun, mereka mengerjakan hal itu. Oh, ternyata mereka menyembah patung dan berhala karena mengikuti nenek moyang. Bukan karena mereka bisa ngabulkan doa, bukan karena mereka bisa mendengar, bukan, tapi karena mengikuti nenek moyang Pak. Nenek-nenek moyang kami itu melakukan hal itu. Ya, maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, maka bagaimana kita mengikuti adat nenek moyang kita? Boleh nggak Pak? Nah, dilihat. Ketika adatnya nenek moyang kita itu benar, ya, ternyata nenek moyang kita itu orang bertakwa, mereka itu orang yang saleh, mereka orang yang taat, kemudian kita mengikuti nenek moyang kita, ikut taat dan takwa juga boleh. Tapi kalau adatnya nenek moyang kita ini ternyata menyimpang, ternyata adatnya nenek moyang ini ternyata bertentangan dengan syariat Bapak Ibu, maka kita tidak boleh untuk mengikuti Pak. Ya, maka adat-adat yang gimana dulu? Kalau adatnya baik boleh Pak, lanjutkan adatnya. Tapi kalau adatnya adat yang buruk, jangan. Bahkan apa? Ini adat dianggap bahkan sebagai agama Pak. Dan sampai sekarang masih banyak loh Bapak Ibu. Ya, dari kaum muslimin mereka mengerjakan kesyirikan, mereka mengerjakan maksiat. Ketika ditanya, kamu kok mengerjakan hal itu syirik, apa Pak jawabannya? Oh, ini sudah adat, ini peninggalan nenek moyang. Ada nggak Pak? Ada. Ini sudah turun temurun warisan nenek moyang kita, masa mau ditinggal? Jawaban ini sama Pak dengan jawabannya kaumnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Mereka cuma ikut-ikutan apa yang dikerjakan nenek moyang Pak. Terus bagaimana Ustaz? Lihat adatnya ini bertentangan nggak dengan syariat? Kalau ternyata adat dari nenek moyang ini baik, tidak bertentangan dengan syariat, bahkan berjalan lurus ya dengan syariat Islam, lanjutkan terus Pak. Ini adat-adat yang baik. Bahkan kalau dalam usul fiqh atau dalam ilmu fikih Bapak Ibu, ya al-adah muhakkamah, adat itu kadang bisa jadi hukum Pak. Ya. Karena adatnya adat yang baik, kemudian selaras dengan Islam, ini bisa jadi hukum Bapak Ibu. Nggak boleh kita menyelisihi adat, tapi adat yang baik Pak. Tapi kalau adatnya adat yang buruk, seperti apa? Adat ya, ketika ditanya agamamu apa Pak? Islam. Sholat? Enggak. Ya, beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 bulanan yang lalu Bapak Ibu, ya saya main ke Salatiga sana, ketemu dengan pensiunan, ya tentara, ya kemudian ditanya, ya saya tanya, Islam Pak, Islam, ayo sholat. Saya enggak sholat Ustaz. Loh, katanya Islam. Enggak, saya punya Islam sendiri. Loh, Islamnya bagaimana? Islamnya ini Islam seperti nenek moyang dulu, mbah-mbah saya dulu, mereka Islam juga, tapi tidak pernah sholat. Dilihat KTP-nya Islam Pak, tapi ketika diajak sholat nggak mau sholat.
Dan ia menyampaikan, mbah-mbah saya dulu juga kayak gini Ustaz. Kalau Ustaz mau sholat, sholat sendiri sana ke masjid. Saya Islam tapi tidak sholat. Kenapa? Karena dulu nenek moyang saya, mbah buyut saya, mbah canggah saya, ya mereka pun juga Islam tapi tidak sholat. Maka yang seperti ini Bapak Ibu, kebiasaan dan adat seperti ini Pak, adat nenek moyang, tapi bertentangan dengan Islam, maka nggak boleh diikuti. Ya, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, maka mereka mengatakan wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami mendapati nenek moyang kami dulu juga mengerjakan hal yang seperti ini. Maka mereka nyembah patung, mereka nyembah berhala. Ya, kalau orang sekarang bagaimana? Islam tapi doanya, tapi memintanya, datangnya kepada kuburan. Ya, habis sholat saya tanya, loh Pak, dan jenengan ibadahnya apa? Yosa ibadahnya di malam-malam tertentu, saat nanti dihitung dulu. Ke masjid? Enggak ke masjid. Ke kuburan, nah persis lah Pak. Datang ke kuburan, berdoa di situ, minta di situ dan lain sebagainya. Oh ternyata karena mengikuti mbahnya, mengikuti nenek moyangnya Pak. Ini yang terjadi kepada kaumnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Baik. Kemudian ayat yang ke-75. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Maka Nabi Ibrahim ia mengatakan, apakah kalian telah memperhatikan, telah melihat apa yang kalian sembah itu? Kalian mikir belum, memperhatikan belum yang kalian sembah itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian serta nenek moyang kalian yang terdahulu. Ya. Kalian apa, memperhatikan belum berhala-berhala, patung-patung ini? Fa innahum aduun li illa rabbal alamin. Sesungguhnya yang kalian sembah itu adalah musuhku. Ya. Sesungguhnya yang kalian sembah itu, berhala-berhala itu, patung-patung itu, ya mereka semuanya adalah musuhku. Illa rabbal alamin, kecuali Rabb, ya semesta alam. Kalau yang disembah, yang diibadahi adalah Rabb-nya semesta alam, penciptanya semesta alam, yang memberi rizki kepada semesta alam, maka apa? Itu bukan musuhku. Tapi kalau patung-patungnya, musuh Pak. Baik, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salam menjelaskan Pak tentang siapa atau musuh itu. Ternyata yang disembah selain Allah, patung-patung yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dibahasakan musuh Pak oleh Nabi Ibrahim. Enggak boleh disembah. Yang disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan fokus setelah ini Pak. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Siapa Rabbul Alamin yang berhak untuk disembah, yang paling berhak untuk diibadahi? Alladzi khalaqani, yaitu Tuhan, yaitu Rabb yang telah menciptakanku. Fahuwa yahdin, dialah yang menunjukiku. Ini akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam Pak. Ya. Bagaimana akidahnya Nabi Ibrahim? Keyakinannya Nabi Ibrahim meyakini bahwasanya Allah yang menciptakannya. Dan ini harus kita imani Bapak Ibu. Ya.
Bagaimana kita beriman? Kita harus beriman bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Kita Pak yang menciptakan. Maaf, Allah yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Dan bagaimana Allah? Fahuwa yahdin, dan dialah Allah yang akan memberikan petunjuk hidayah kepadaku. Ya, maka kita keluarkan faedah sekalian. Ya, yang pertama bahwasanya Allah lah sang Khalik, Allah pencipta. Karena Allah yang menciptakan kita semuanya, maka Allah lah yang memberikan petunjuk, Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita. Apa pelajarannya? Kalau kita butuh hidayah, kalau kita butuh petunjuk, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih petunjuk. Dan semua dari kita butuh hidayah dari Allah. Setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah ya kepadaku apa siratal mustaqim, yaitu siratal mustaqim Pak. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan kita bingung Pak, dalam keadaan kita sedang pikiran kita gelisah, pikiran kita galau ibu-ibu, maka kita harus paham dan kita harus sadar ternyata yang memberikan petunjuk hidayah kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung ini, besok mau ngapain, kemudian mau kerja apa, mau mengerjakan apa, setelah ini harus bagaimana lagi, seakan-akan urusan kok apa susah, cari rizki pun juga susah, kemudian hati gelisah, terus butuh petunjuk Bapak Ibu. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayahdin, ya Allah akan memberikan petunjuk Pak kepada kita. Jangan sampai kita salah mencari hidayah. Kepada siapa? Datang kepada dukun. Ada loh Pak, dan banyak Bapak Ibu, orang-orang yang sedang gelisah, orang yang rizkinya rotok seret, kemudian urusannya susah, kemudian apa? Datang kepada orang-orang, ya para dukun ini, biar hatinya tenang. Maka para dukun tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kita, enggak Pak. Bahkan apa? Ketika seorang datang kepada dukun, dukun malah akan semakin menyesatkan kita Pak. Ya, baik. Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Nabi Ibrahim meyakini Allah yang menciptakanku, kemudian Allah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Kemudian walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Bagaimana lagi keyakinan Nabi Ibrahim? Walladzi huwa yut'imuni, dan dialah Allah yang memberi makan, wa yasqin, dan memberi minum kepadaku. Ini tauhid Bapak Ibu. Nabi Ibrahim alaihi salam ia meyakini yang memberi makan kemudian yang memberi minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidah seperti ini Bapak Ibu, ya, apa harus kita tanamkan loh Pak dalam hati. Kalau kita yakin Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum kepada kita, sudah kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, mesti apa? Allah kasih rizki, makan, kasih minum Bapak Ibu. Ya. Meskipun bisa jadi apa? Seorang ya gajinya hanya kecil sedikit.
Ya, bisa jadi apa? Dia bekerja dengan pekerjaan yang seadanya, maka imani Allah yang ngasih makan. Yang ngasih makan bukan tempat kerjanya, yang ngasih makan bukan bosnya, yang ngasih makan itu bukan pimpinannya, bukan juragannya, tetapi yang ngasih makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatir, Pak. Kenapa? Allah itu Rabb yang maha kaya. Dan ternyata yang nanggung makan kita, minum kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang akidahnya di hatinya kuat, Bapak Ibu, gak khawatir, Pak. Setiap dia butuh makan, butuh minum, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya beri hambamu makan. Ya Allah, berikanlah kecukupan makan minum kepada hambamu ini, wahai Allah. Gimana caranya? Allah yang ngatur, Bapak Ibu. Kita hanya berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, maka di antara pelajarannya apa? Kita pun sama. Tempat kita minta makan, tempat kita minum hanya kepada Allah. Lanjut, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam ia mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apalagi yang diyakini oleh Nabi Ibrahim, wa idza maridtu, dan Allah lah yang ketika aku sakit fahuwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkanku. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit fahuwa yashfin, dialah Allah yang akan menyembuhkanku, Pak. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam dia meyakini kalau aku sakit apa Pak? Sakit apapun Bapak ya. Entah orang itu sakit badannya, fisiknya, ataupun mungkin sakit hatinya, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang akan menyembuhkanku. Akidah ini harus ada Pak di hati kita. Setiap kita tertimpa dengan apa, rasa sakit apapun, ingat Pak, yang menyembuhkan itu bukan dokter, yang menyembuhkan itu bukan obat-obatan, yang menyembuhkan itu bukan ini dan itu, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu pernah kita singgung Pak ini, seorang muslim itu kalau sakit maka minta tolonglah pertama kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum minum obat, sebelum pergi ke dokter, sebelum pergi ke rumah sakit, maka minta tolonglah kepada Allah, biar Allah yang menyembuhkan Pak. Bagaimana caranya? Kepalanya pusing, kepalanya sakit, wis jangan langsung buru-buru minum obat. Apa Pak? Obat kepala, Paramek. Iya. Jangan buru-buru nyari obat, bingung Bapak Ibu. Minta tolonglah dulu kepada Allah Pak yang pertama. Bagaimana caranya? Pegang kepalanya, kemudian ya sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini termasuk obat Bapak Ibu. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bacakan apa surat Al-Fatihah 3 kali, pegang kepalanya, kemudian bacakan surat Al-Fatihah. Ya. Ini termasuk kita minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang dengan hal yang seperti ini Bapak Ibu, wis nggak perlu obat, kemudian tidak perlu datang ke rumah sakit, Allah kasih Pak kesembuhan.
Apalagi cuma pusing itu gimana toh? Wis bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian pusingnya ini kita kurang turu Pak. Nah, ya. Kemudian sakit apalagi? Sakit perut. Wah, baca bismillah, bismillah, bismillah. Atau bacakan surat Al-Fatihah. Ini sakitnya kenapa perutku belum makan? Lekas makan. Ya, jadi tidak harus semua dengan obat datang ke rumah sakit, enggak Bapak Ibu. Maka Nabi Ibrahim alaihi wasallam ia mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku, Pak. Ini akidah seorang muslim, Pak. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi wasallam ia mengatakan lagi walladzi yumituni, dan dialah Allah yang akan mematikanku, summa yuhyin, kemudian menghidupkanku. Ini akidah Bapak Ibu, yang menghidupkan dan yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diancam dibunuh oleh siapapun, Pak. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah belum mengizinkan kita mati, nggak akan mati, Pak. Dan setiap kita mau tidur, setiap malam kita itu sering baca, Pak. Cuma kadang kita nggak paham maknanya. Kita sering baca mau tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika, dengan namamu wahai ya Allah. Allahumma ya Allah, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku akan hidup. Maka baca doa seperti ini Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, berusaha untuk kita pahami maksudnya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ternyata Allah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Kemudian Nabi Ibrahim ia mengatakan, dan yang amat yang sangat kuinginkan agar mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang sangat aku inginkan agar Allah mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti, Pak. Kenapa? Karena tidak ada yang mengampuni doa, mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wala yaghfirud dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selain Allah nggak bisa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihi salam ia berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Kemudian Nabi Ibrahim ia berdoa, Rabbi habli hukman, wahai Rabbku, wahai ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Berikanlah kepadaku hikmah. Apa Pak hikmah, Pak? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan hukman, hikmah, ilman, yaitu ilmu. Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Rabbi habli hukman, wahai Rabbku berikanlah kepadaku hukman, ilmu Bapak Ibu. A'rifu bihil hukma, yang dengannya aku mengetahui hukum-hukum, Pak. Nabi Ibrahim minta diberikan ilmu. Dan ini diantara doa yang dibaca oleh para nabi, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta tambahan ilmu. Sudah jadi nabi Bapak Ibu, sudah jadi rasul Bapak Ibu, tapi tetap minta ilmu terus, Pak.
Ya, sebagaimana yang sering kita baca juga, Rabbi zidni ilman. Rabbi habli hukman, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah, ilmu, wa alhiqni bisalihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini doa Bapak Ibu. Boleh Ustadz kita berdoa dengan doa ini? Boleh Pak. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Boleh kita baca doa ini. Dan ini termasuk di antara doa-doa dalam Al-Quran yang kita boleh untuk membacanya. Terus, apalagi yang diminta Nabi Ibrahim? Waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku memiliki tutur kata yang baik bagi orang-orang yang kemudian, bagi orang-orang yang datang kemudian. Minta Pak Nabi Ibrahim diberikan tutur kata yang baik, tutur kata yang jujur untuk orang-orang yang datang setelahnya. Waja'alli min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Doa ini boleh dibaca, boleh Pak. Ya, ini doa yang bagus Bapak Ibu. Apalagi doa yang paling terakhir ini Bapak Ibu. Dan jadikanlah aku termasuk pewaris dari surga naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Minta Pak dijadikan menjadi ahli surga. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Kita keluarkan beberapa faedah pelajaran Pak dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, fadilatu Ibrahim, keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki keutamaan Pak. Dan keutamaannya Nabi Ibrahim alaihi wasallam banyak. Tadi sudah kita sebutkan di antaranya Nabi Ibrahim itu apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Pak. Banyak dari para nabi, para rasul yang mereka merupakan anak cucunya Nabi Ibrahim. Ada yang dari jalur Ibrahim punya anak Ishak, kemudian ke bawah seterusnya. Kemudian ada yang Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, dan seterusnya Pak. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diruntut nasabnya, ternyata sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan ini termasuk keutamaannya Nabi Ibrahim. Baik, faedah yang lain, tabarru'uhu minal asnam wa mu'adatuhu laha. Ayat ini memberikan pelajaran tentang berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihi salam dari berhala-berhala tersebut Pak. Nabi Ibrahim berlepas diri. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam ia memusuhi Pak berhala-berhala ini. Dan ini sikapnya seorang muslim, seorang mukmin seperti ini Pak. Kalau kita lihat ada orang yang datang kepada pohon besar, datang kepada patung disembah, diibadahi, maka kita berlepas diri Pak. Kita nasihati, kita dakwai, kemudian kita berlepas diri. Kita nggak deket-deket ke sana. Apalagi di tempat ibadahnya mereka, kita nggak deket-deket ke situ Bapak Ibu. Berlepas diri Pak dari patung-patung itu, dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan malah apa Pak, kita malah buat patung di rumah. Loh, kenapa kamu buat patung? Ini estetika, buat hiasan misalnya. Padahal patung dilarang dalam Islam. Maka kita berlepas diri dari hal yang seperti ini. Apalagi ada patung-patung, berhala-berhala, benda-benda keramat Bapak Ibu, yang orang sering ngambil berkah dari benda-benda ini. Maka kita berlepas diri Pak, jangan malah dibeli. Loh, kenapa kamu beli keris itu? Kenapa kamu beli tombak itu? Apalagi Pak biasanya. Ya, kemudian mengatakan, ini benda keramat, ini berkah. Kita harus berlepas diri. Kalau ada benda-benda seperti ini di rumah kita, kita harus berlepas diri loh Pak. Maksudnya gimana? Hindarkan, buang Pak. Bahkan apa? Dihancurkan, dirusak. Jangan sampai apa? Kita dekat-dekat dengan benda-benda seperti ini. Apalagi kita apa? Mengambil kebaikan, keberkahan dari benda-benda seperti ini. Tak boleh Pak. Makanya kalau masih ada di rumah benda-benda yang aneh-aneh seperti ini Pak, kemudian kita punya keyakinan benda ini bisa seperti ini dan seperti itu, tiap malam Jumat mesti gerak-gerak sendiri, lodak di dalam lemari misalnya, maka segera berlepas diri Pak. Gimana Ustadz kalau benda-benda seperti ini malah diminta orang, dikasihkan nggak Pak? Nah, karena saya pernah Pak, ketika simbah meninggal dulu itu ada tombak, ada keris, ada apa itu Pak, sapu, ya, kemudian benda aneh-aneh. Karena mbah dulu kerja di keraton. Ya, ketika mbah meninggal ada yang datang minta, saya minta ini, tak bawa pulang. Oh, ternyata banyak orang yang pengen ngambil Pak, seperti itu. Dulu saya masih kecil, nggak tahu apa-apa, akhirnya sudah diambil. Ya, sisi baiknya rumah saya nggak ada benda kayak gitu sekarang, udah diambil orang. Ya, karena dulu saya masih kecil, SMP kalau nggak salah, atau SD bahkan. Nah, sekarang kalau ada orang datang ke rumah kita, pengen, wah, tombakmu tak ambil ini, kelihatannya isi ini. Kasihkan nggak Pak? Ya, kalau diambilnya dia pengen dipakai untuk hal-hal yang syirik Pak, nanti dimandikan dengan air kembang, kemudian apa, diambil apa berkahnya kata mereka, maka jangan dikasih Pak. Kita membuat orang lain jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau apa, diambil buat apa tombaknya? Ngomahku tikusnya akeh. Ya, buat mendungi tikus misalnya, kasih nggak apa-apa. Ya, kenapa? Nalar. Tapi kalau diambil keberkahannya buat sesaji dan lain sebagainya, maka jangan dikasihkan. Terus jika pakai, sudah bakar saja Pak, dimusnahkan. Kita berlepas diri dari benda-benda seperti ini Pak. Ya sudah Ustaz, tak simpeni sajalah. Tidak dikapak-kapaki. Hati-hati Pak nanti. Bisa-bisa apa? Merusak akidah kita. Gimana rusak? Lah kalau gerak-gerak sendiri Pak, kadang hati kita itu lemah Pak. Ya. Dan sering terjadi Pak. Ya, banyak orang menyampaikan, Ustadz, ini kerisnya diapakan? Ditaruh di almari itu setiap malam bergeludak-geludak terus. Ya. Ketika ditaruhnya di sebelah kanan, geludak-geludak, dibuka sudah di sebelah kiri Pak. Akhirnya apa orang? Iso mlaku berarti ini. Hati-hati Pak, nanti hati kita itu lemah Pak. Maka yang seperti ini sudah buang saja, musnahkan saja. Seperti Nabi Ibrahim alaihi wasallam berlepas diri dari berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Baik, faedah ketiga, kamalu wilayatihi lillahi sallallahu lillahi azza wajal. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran tentang sempurnanya
Sempurnanya kekuasaannya Allah, sempurnanya kemampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sempurnanya? Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum, Allah yang menyembuhkan Bapak Ibu, Allah yang memberi rizki, bahkan Allah yang menghidupkan, Allah pun juga yang mematikan. Allah sempurna Pak kemampuannya. Maka segala apapun yang menimpa kita, kembalikan Pak kepada Allah. Maka kita diajarkan ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Termasuk setiap permasalahan kita, urusan rizki, kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Kita ditimpa lapar, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sempurna dan Allah yang mampu untuk mengerjakan semua ini. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ini membuat kita harus semakin tambah berharap, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ini beberapa ayat yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini tentang teladan Pak dari Nabi kita Ibrahim alaihis salam, bapaknya para nabi, bapak tauhid, bapaknya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang kita bahas. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang ya dengan pembahasan ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'iffata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahlir rijal. Allahumma ati nufusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa wulati umurina wa li jami'il muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin waqdi daina 'anil madinin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.